udah muncul ya di apa masing-masing ya. Alhamdulillah sudah, Ustadz sudah kelihatan screen record. Agak kaku juga sih saya nih, udah lama nggak apa namanya, nggak sibuk dengan kegiatan Stipin, nggak nengok grup, nggak masuk apa namanya pembicaraan di Brainity, tapi ya mudah-mudahan lah dengan feeling yang ada insya Allah. Nama saya untuk yang belum kenal ya, kalau yang udah kenal kita ulang lagi. Nama saya Muhammad Ridwan SPDI. Personality genetik saya feeling extrovert, kegiatan hari-hari ngasuh rumah tahfiz Sirojul Muklasin cabang Jawa Tengah. Sekarang ini lagi coba-coba jadi freelance writer. Saya ada nulis novel itu sekarang di KBM. Feeling itu seperti GPS, katanya. Feeling seperti GPS. Tanpa kita sadari, dia memberi arah. Kadang salah jalan, tetapi tetap menemukan tujuan. Jadi kalau kita jumpa sama orang feeling, itu kadang-kadang kayak ngasal tuh orang feeling itu. Apalagi kalau pas lagi moodnya nggak bagus gitu. Tapi jauh di lubuk hati mereka yang paling dalam. Nih feeling dalam konsep Stephen ya. Nanti kalau dalam konsep psikologi ada lagi feeling kan. Setiap orang tuh punya feeling di dalam dirinya. Dan di otak kita ini ada apa namanya belahan otak kita di bagian limbik kanan itu mengontrol kerjanya perasaan. Nah, kalau feeling kita di Steven atau anak feeling, baik itu introvert maupun ekstrovert, mereka ini punya apa namanya ya, kepekaan secara otomatis. Bukan berarti yang lain itu bukan anak feeling, mereka nggak punya feeling, punya. Orang sensing juga punya feeling, orang thinking juga punya, orang tapi mereka mesti sadar dulu, diaktifkan dulu. Barulah feeling mereka bisa bekerja. Dan aktifnya feeling mereka itu mesti dibantu. Nah, kalau orang sensing dibantu dengan detail apa namanya pengalaman yang pernah dia alami. Kalau orang thinking dibantu dengan detailnya data. Sedangkan orang feeling bisa-bisanya tanpa apa-apa cukup merasakan saja gelombang daripada sesuatu, maka dia bisa sudah tahu arah atau bisa kayak dibilang apa dibilangnya, bisa tahu isi hati orang, gelombang arah isi hatinya itu ya begini begitu. Ini orang kayaknya lagi nggak mood, lagi nggak senang. Misalnya kayak kita tengok muka Mira hari ini, biasanya itu kan penuh dengan riasan, biasanya penuh dengan apa namanya makeup gitu kan. Nah, anak feeling langsung notice itu. Nah, kayaknya ada yang kurang seret ini hari ini itu. Nah, tapi gelombang itu belum tentu benar, karena itu kan sains. Nah, tapi biasanya sering sekali benar. Kadang salah jalan, tapi tetap menemukan tujuan. Itu feeling ya sama kayak kita pakai GPS. Ini kan dua alat yang berbeda sebenarnya, tapi dia punya apa namanya ya perjalanan, punya konsep itu di dalamnya itu ya sama-sama untuk menentukan tujuan. Kadang-kadang kita pakai GPS, ya kita kesasar juga. Nah, ini perbedaan GPS dengan perasaan. Kalau GPS itu membaca peta, kasih rute tercepat. Walaupun kadang-kadang kalau GPS-nya lagi blank itu malah dikasih rute yang paling ruwet gitu. Begitu juga dan feeling. Feeling itu membaca hati, kasih pilihan jujur. Terutamanya anak feeling ekstrovert. Feeling ekstrovert itu kalau dia di lingkungan yang sangat baik itu, datang yang dari luar itu sangat baik sekali, maka sangat persuasif sekali. Terang-terangan kalau istilahnya ngomongnya pahit-pahit, jujur-jujur aja. Sekalipun hal tersebut merugikan dia secara ekonomi.
secara finansial, tapi feeling itu akan kasih apa namanya keterangan sejujur-jujurnya. Nah, apapun kita, siapapun kita di dunia ini, puncak-puncak yang kita harapkan dari segala yang kita usahakan, baik itu karir, baik itu harta, baik itu pasangan, baik itu anak, apapun itu. Puncak-puncaknya kita tuh pengennya ngerasa nyaman, tentram di hati. Hati adalah tujuan akhir. Maka sering sekali orang-orang yang punya feeling atau orang dengan MK feeling itu udah curi start kebahagiaan ketika dia sudah apa namanya kita bilang sudah ngerasa oh ini sebenarnya hakikat daripada semuanya. Walaupun nanti ada banyak orang yang apa namanya dengan beberapa hal mereka itu jadi terkenal, jadi banyak uang, jadi begini dan begitulah. Dan mereka ngerasakan kenyamanan, kebahagiaan sesaat. Nah, orang yang punya feeling itu tahu hakikat atau mentok-mentoknya itu, oh ini saja rupanya begitu. Jadi feeling bantu menghindari dari jalan buntu. Nah, kita kan tahu Stephen ini nih. Stephen ini muncul atau di apa namanya ditemukan oleh satu orang yang ber-MK feeling juga, namanya Pak Farid Foniman. Mungkin beliau ini eh, semasa hidupnya itu banyak sekali jumpa dengan manusia, habis itu banyak sekali melakukan riset secara komunikasi mungkin atau mungkin beliau mengumpulkan populasi dan sampling sehingga orang-orang feeling itu kan pembosan sebenarnya. Orang-orang yang punya feeling itu bosan. Makanya seringkali melakukan sesuatu itu nggak tuntas. Nah, ketika mereka bosan, 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 maka mereka cepat aja cari ini apa kesimpulannya nih. Hakikat daripada ini semua apa, tujuannya apa ini. Ketika dia udah dapat tujuannya, kadang-kadang ditinggalin gitu aja. Nah, kita hidup di dunia ini, semua kita punya tujuan sementara dan punya tujuan akhir, final. Nah, kalau orang yang beragama, tujuan akhirnya finalnya ya masuk surga. Tapi surga itu kan macam-macam keinginannya. Ada kalau yang dia senang dengan wanita ya dia senangnya nanti di surga itu punya bidadari banyak. Ada yang senangnya duduk di apa namanya mengumpulkan harta dia senangnya nanti duduk di apa namanya di dalam istana yang dindingnya terbuat daripada emas yang tidak bersambung, lantainya dari za'faron, dari zabarzat, macam-macam. Ada yang hayalannya bisa terbang, ada yang senangnya makan-makan, maka dia pengennya nanti di surga tuh makan-makan. Kan begitu. Nah, feeling ini bisa membongkar, memberitahu itu semua sama kita. Apalagi kalau kita bisa deep talk sama orang yang punya feeling kuat. Atau kalau di Steven, orang dengan MK feeling. Tapi yang baik ya. Atau bahkan yang nggak baik pun ketika kita deep talk dengan mereka, mereka itu bisa kasih. Makanya kalau orang-orang stres, orang-orang sudah buntu, orang-orang sudah lelah, kemudian dia punya orang feeling, ajak ngobrol berdua, nanti mereka itu akan kasih hal-hal yang, ih, aku kok nggak pernah dengar ya, kok bisa begitu ya? Iya ya. Nah, bahkan nanti bisa muncul pujian, dia aneh-aneh gitu, kalau ngomong berdua waras. Nah, gitu bahasanya. Dia kocak-kocak kayak gitu tuh kalau misalnya kita ngomong berdua, itu nanti ada satu dua kata yang bikin kita itu makjleb banget katanya begitu. Makanya feeling itu bantu menghindari jalan buntu. Kalau tersesat, feeling tetap bisa recalculate. Jadi kalau kita jumpa sama orang feeling, terus dia ngeluh,
begini dan begitu, begini dan begitu. Udah dengarkan aja. Karena dia sendiri pun tahu jawabannya. Jangan pula nanti kita anak thinking, anak sensing, anak intuiting, kita pula yang susah baper dengar apa yang dia bilang. Justru jalan ninjanya dia untuk menyelesaikan masalah dia adalah dia mengeluarkan isi hati dia yang negatif-negatif tersebut, sehingga habis semua yang apa bahasanya ya, yang toksit-toksit, ceritakan semua, udah lepas gitu aja. Makanya orang feeling itu kan nanti perlu kawan ngobrol. Kalau kita dengar orang feeling, dia begini susahnya, begitu susahnya, jangan percaya. Itu susahnya cuman dia mau mengeluarkan saja apa yang ada dalam kegundahan dia. Kadang-kadang pun itu masih sebatas wacana gundah, bukan gundah betulan, wacana gundah. Misalnya kayak saya sekarang nih, nanti tiba-tiba ini kan kayak kurang mood ngomongnya kan. Karena terlalu banyak kali baca berita politik, banyak kali baca keadaan di negara kita ini. Akhirnya jadi mood saya jadi jelek aja jadinya. Saya tengok demo di sana, demo di sini. Habis itu berpikir lagi, hancur kali ya bangsa dan negara kita ini ya. Tiba-tiba pas mau tidur saya berpikir, ah pengen kabur ah dari Indonesia ini. Tapi syukurnya saya anak pesantren, suka baca hadis-hadis Nabi. Saya baca kitab. Di dalam kitab itu ada hadis, hadis Nabi Muhammad. Ini untuk yang Islam. Di situ dia bilang, man qala halakan nas fahuwa ahlakahu. Siapa yang mengatakan manusia sudah celaka, sudah binasa, maka dia yang paling celakanya. Aduh, akhirnya saya tarik diri lagi. Ah, nggak ada. Ini cuman main-main aja ini. Makanya kan, walaupun kita feeling, katanya kecerdasan feeling itu kan mendengar tuh. Makin banyak mendengar, makin bagus. Betul. Tapi dengarnya daripada info-info yang baik atau dari berita-berita, kabar-kabar yang sifatnya itu baik. Kalau dia dengar yang nggak baik, nanti bapernya feeling itu pun jadi jelek, jadi nggak bagus. Maka saya lah secara pribadi, nggak tahu mungkin secara teori bagaimana, untuk menetralisir itu, maka saya cari buku-buku, saya baca, maka buku tersebut ada jawaban-jawaban itu akan menenteramkan saya, kayak tadi tuh. Udah benci kali saya di Indonesia ini sebenarnya nengok keadaan sekarang ini. Segalanya susah, apa-apa payah, panasnya bukan main. Mana lagi pesantren kita tahun ini nggak ada yang daftar. Ah, udahlah, tinggalin aja Indonesia ini. Kabur keluar negeri aja, kan begitu. Benci kita dengan negara kita nih. Demo di sana, ini dinaikkan pajaknya sampai sekian sekian apa namanya? Sekian ratus persen. Tapi ketika kita apa namanya mau carilah, saya kemarin tuh gitu ngalamin seperti itu, mood saya pun jadi nggak bagus dalam beberapa apa namanya beberapa minggu inilah nggak bagus, makanya nggak mau nengok grup, nggak mau apa namanya ya, nggak mau interaksi sama orang, kurang 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 lah. Akhirnya saya baca hadis itu semalam tuh, jadi agak lega saya. Man qala halakan nas fa huwa ahlakahum. Siapa yang menyatakan kalau kola itu dalam bahasa Arab itu, walaupun dia nggak bilang pakai mulutnya, terbetik aja dalam hati dia. Udah hancur kali manusia di Indonesia ini. Maka dia menjadi yang paling hancur. Akhirnya sembuhlah hati saya tadi. Kemudian feeling itu ada analogi cinta. Dalam cinta, orang feeling itu pemalu. Nggak nyambung sebenarnya dengan apa namanya. Cuma orang feeling itu bisa notice. Notice kalau orang jatuh cinta sama dia. Notice kalau satu orang jatuh cinta sama yang lain. Karena dia cepat kali menangkap gelombang hati. Hati di sini bukan hati secara biologis ya. Tapi hati di sini perasaan orang itu. Gelombang perasaan orang itu cepat kali ditangkap oleh orang feeling.
Saking nyaringnya itu, saking apa namanya, saking pekanya dia itu. Cepat kali kalau orang benci sama dia, nggak suka sama dia, cepat kali orang feeling itu. Cepat kali dia tahu datanya gitu. Kalau ada segerombolan orang mau menjatuhkan dia, ya, atau kawannya tanya, menurut kamu si Polan itu bagaimana? Atau mereka tuh bagaimana dengan saya? Maka orang feeling itu cepat kali kasih tahu gelombang yang dia dapatkan itu begini. Karena kalau secara apa bahasanya ya? Secara hukum energi, setiap makhluk hidup ini kan mengeluarkan gelombang energi. Nah, suara yang kita keluar ini juga gelombang energi. Itu masuk nanti ke telinga kita masing-masing, dikuatkan nanti dengan sistem apa namanya amplifier. Kemudian dipancarkan dengan sistem transceiver, diterima dengan sistem receiver. Masuklah ke telinga kita. Telinga kita mengirim data ke otak. Dari otak diolah. Kemudian ada yang nyangkut ke hati, ada yang dibuang begitu saja. Setelah nyangkut ke hati, hati ini nanti akan menjadi pusat pemerintah atas segala apa namanya, atas segala anggota tubuh kita. Kalau dalam hadis Nabi itu dalam hadis Arba'in, ala likulli jasadil mudghah. Ketahuilah di setiap tubuh itu ada segumpal daging. Fa in soluhat soluhasairu jasadikulluh. Wa in fasadat fasadasa jasadikulluh. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Segumpal daging itu ala wahya qalbu kata Nabi. Dia kalau baik yang segumpal daging itu maka mata kita akan jadi suka nengok yang baik-baik, telinga kita akan suka mendengar yang baik-baik, pikiran kita suka berpikir yang baik-baik, mulut kita suka cakap yang baik-baik, tangan kita suka menyentuh yang baik-baik, kaki kita suka pergi ke tempat yang baik-baik. Tapi kalau yang kolbu tadi itu rusak, fasadat, maka mata kita ini suka dengan nengok yang rusak-rusak. Kalau nengok yang baik-baik, tetap nanti terjemahannya rusak. Ada orang buat baik, Allah begitu aja pun. Allah rianya itu. Allah begini itu. Dengar yang baik-baik pun dia nggak suka, nggak senang. Maka dia suka dengar yang nggak baik, yang kotor-kotor, yang keji-keji. Begitu juga seterusnya. Allah wahiyya qalbu. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Nah, kembali tadi ke analogi cinta. Dalam cinta feeling itu pemalu. Nah, kalau kita punya orang feeling di sekitar kita, mereka itu pemalu dalam urusan cinta. Tapi mereka punya pesona. Seringkali orang feeling itu dahulu didekati oleh orang-orang yang cinta dan mengagumi mereka. Kadang logika logika bilang jangan, tapi feeling bilang ya. Makanya kadang-kadang apa yang dibuat orang feeling itu seringkali nggak logika. Makanya orang-orang yang logika seringkali bertentangan dengan orang feeling. Dalam agama juga, dalam ilmu agama, dalam disiplin ilmu agama ada namanya zauk. Kalau di dalam tasawuf itu namanya zauk. Pada hakikatnya secara zauk, secara perasaan, manusia itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Cuma karena banyaknya yang jelek-jelek di sekitarnya, maka hatinya menjadi mahjub atau hatinya diselimuti dengan sesuatu kabut hitam namanya. Sehingganya kabur-kabur bahkan sulit membedakan, bahkan hilang perasaan. Nah, orang yang feelingnya baik atau orang MK feeling yang baik, maka mereka ini walaupun berbuat apa namanya bertentangan dengan logika, sering sekali yang mereka lakukan itu pada akhirnya disadari oleh orang-orang logika, nggak selamanya logika itu harus dijalankan, ada kalanya feeling itu benar. Atau begini, tadi saya habis ngajar juga siang tadi tuh, habis ngajar kitab hikam sama anak-anak kan. Saya gambarkan agak ekstrim sih, tapi mudah-mudahan nggak ada anak-anak ini ya, orang-orang dewasa semua. Saya gambarkan satu orang pelacur. Satu orang pelacur itu, kalau kita tanya sama dia tentang hitung-hitungan, satu tambah satu, dua, dia
atau kali-kali bagi-bagi, pelacur tuh masih bisa notice. Makanya kan nanti ada penyembah-penyembah logika misalnya gitu kan. Itu seringkali patah dengan orang feeling. Makanya lah nanti kalau anak thinking, sehebat apapun dia, tetap ada aja cara anak feeling untuk menjatuhkan dia misalnya gitu. Ah, hina kayak manapun dia, logika dia masih tetap jalan gitu. Logika dia. 3 kali 3 berapa kita bilang sama pelacur? 9. Tapi kalau kita bilang, bagaimana perasaan Anda ketika Anda berbaring di atas tempat tidur dan Anda melihat wajah yang berbeda-beda setiap harinya di hadapan Anda? Maka pelacur tuh nggak bisa jawab. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan perasaan. Maka dia akan bilang, alah udahlah repot kali hidup ini. Pertanyaan kamu aneh-aneh aja. Nah di situ menangnya nanti feeling. Maka apa namanya? Lagi-lagi tadi seringkali feeling itu, perasaan itu mengalahkan logika kalau orang tahu menggunakan senjata perasaan tersebut. Nah, siapapun dialah, orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, laki-laki, perempuan, orang di belahan negara manapun, apapun pekerjaan mereka, apapun usaha mereka, baik mereka promotor stipin atau mereka klien stipin, kedua-duanya ini, mereka ini mau mencari namanya bahagia, senang. Letak kesenangan bahagia itu diletakkan Allah di dalam perasaan, feeling atau bahasa apanya di dalam hati, bahasa umumnya kan begitu. Nah, maka bisa-bisa saja perasaan bahagia itu Allah cabut walaupun kita di puncak-puncak kebahagiaan kita. Ya, di puncak-puncak kesuksesan kita. Ada orang kan cita-cita saya sukses ya tapi tidak bahagia. Atau kita ginilah, Anda pernah nonton nggak K-pop K-pop. Mereka ini kan di puncak-puncak kesuksesannya. Sampai sekian juta harga ininya. Kalau kita kan orang tes tipin paling 500.000, 850.000 kan gitu. Yang ngetes pun paling sekian ratus orang. Kan gitu. Habis itu capeknya setengah mati gitu. Tapi kalau Lisa Blackpink misalnya, dia cuman goyang gemulai aja, maka riuh jutaan apa namanya suara menjerit dari bawah panggung. Bahkan mereka berharap bisa berfoto dengan dia. Tapi coba tanya, duduk atau dekat jumpa sama mereka, benarkah mereka ini dalam keadaan bahagia hidupnya? Nah, kalau orang yang rajin baca-baca artikel-artikel, mereka itu semua dalam kondisi tertekan, dalam disiplin yang dipaksakan. Ada kutipan inspiratif. Perasaan adalah GPS batin kita. Selalu tahu jalan, bahkan ketika peta logika hilang. Jadi bukan berarti kita mesti jadi anak feeling juga, enggak. Sebetulnya orang thinking itu juga punya feeling, asal dia mau sadar aja. Jangan cerita data aja, jangan cerita keunggulan angka saja. Karena nanti suatu masa ketika angka sudah tidak digemari, maka hilanglah kebahagiaan dia. Begitu juga anak sensing, jangan cerita pengalaman aja. Pakai juga perasaan dikit-dikit ya kan. Nah, begitu juga dengan anak intuiting, jangan main-main kata, jangan mentang-mentang pinter main kata, semua orang dimain-mainkan dengan katanya. Kemudian begitu juga dengan yang lain-lainnya. Mungkin itulah pengantar dari saya, feeling itu GPS ke hatimu, ikuti suara hati karena ia tahu arah terbaik. Jadi kalau hati kita lemah, ya ada orang feeling di sekitar kita yang baik, maka minta dia untuk ngobrol sama kita, nanti akan keluar hal-hal yang menggugah hati kita insya Allah. Jangan takut tersesat karena feeling akan menuntun kamu untuk pulang. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Ridwan untuk tema feeling pada malam hari ini ya. Feeling itu GPS yang paling tahu tujuan hati. Nah, bener banget ini. Ustadz Ridwan aja udah tahu ya dari
apa yang dilihat bahkan belum ngobrol sama sekali Mira kayak udah tahu ini kayak ada yang beda dari Mira. Benar, Mira lagi kurang enak badan Ustadz. Nah ini benar ya, benar berarti feeling Ustadz Ridwan ya Bapak Ibu. Nah oke baik Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini setelah apa yang sudah disampaikan Ustadz Ridwan tentang feeling, Mira akan buka untuk sesi Q&A, sharing dan juga diskusi untuk Bapak Ibu semua dengan catatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin Q&A, dipersilahkan, tapi dengan catatan untuk yang Q&A hanya dimaksimalkan 2 pertanyaan saja. Kenapa? Agar bisa memberikan kesempatan untuk peserta lain bertanya jawab juga. Nah, jadi mudah-mudahan semua pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu malam hari ini itu bisa terjawab sampai kami menemani Bapak Ibu di jam 9 malam nanti. Dan juga tentunya untuk Bapak Ibu yang ingin Q&A, sharing dan juga diskusi ya untuk bisa membangkitkan mood Ustaz Ridwan juga ya kan di tengah hiruk pikuk politik kita di negara ini ya kan setelah banyak membaca-baca mungkin boleh dibangun juga nih mood Ustaz Ridwan malam hari ini dengan mungkin pertanyaan atau lelucon dari Bapak Ibu malam hari ini ya silahkan. Em, Tentunya Mira akan prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bisa open cam dan juga open mic. Nanti tinggal raise hand aja, nanti Mira akan bantu siapa yang duluan raise hand, dipersilahkan untuk Q&A, sharing, ataupun diskusi. Oke, nah, oke, di sini sudah ada Ibu Lisna Rahmadani yang sudah raise hand. Silahkan Ibu Lisna, apakah ingin Q&A, sharing, ataupun diskusi? Pengen ngajak makan kayaknya. Mohon maaf Ibu, Bapak, ini saya suaminya Bu Lisna. Iya, Kebetulan iya, ibunya iya. lagi sholat ini tadi, tapi kami sudah uh, tes stipin Pak. Saya insting, Bu Lisna feeling. Mungkin pada kesempatan ini, maaf Pak, saya belum bisa open kamera, mohon maaf Pak, Bapak Iya, nggak apa-apa. narasumber. Mungkin begini Pak, yang kami ingin tanyakan Pak. Saat ini kan Pak, saya bertugas sebagai ASN, ibunya ibu rumah tangga. Jadi mungkin nanti kalau anak-anak sudah SMP berniat untuk ibunya untuk bekerja, kira-kira Pak untuk feeling apa ya Pak? Mohon masukannya Pak. Kira-kira usaha mungkin yang cocok, feeling extrovert Pak. Terima Feeling kasih. extrovert. Siap, Feeling, siap Pak. feeling extrovert Yang ya. iya, iya Pak. Atau arahan terkait pekerjaan gitulah Pak atau usaha. Makasih Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum Iya, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya pekerjaan yang cocok untuk seorang feeling extrovert? Kalau usaha ya, feeling extrovert tuh ya jualan ya cocok-cocok aja. Karena orang kadang-kadang bukan karena enaknya dagangannya, tapi karena enak ngerumpi sama dia. Nah, apa aja kalau orang feeling tuh kalau buka dagangan, itu nanti seringkali orang beli dagangannya itu bukan karena dagangannya itu dicari, bukan. Yang dicari itu dianya, apalagi feeling extrovert. Karena dagangannya nggak penting, orang pentingnya jumpa sama dia. Orang feeling extrovert itu kan dia mengutamakan kuantitas dia, kuantitas pertemanan, kuantitas apa namanya relasi. Justru cocok sekali kalau satu orang ibu dia dagang apa aja, jual air kelapa di depan rumah pun nanti itu banyak yang datang ke situ. Gitu Oke Pak Pak. kurang. Makasih banyak Pak. Makasih ya Pak. Sangat menginspirasi jawabannya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tadi kita belum sempat kenalan dengan Pak siapa ya tadi. Suaminya Bu Lisna, Pak Haki. Ya Suaminya. Bu. Suaminya Bu Lisna Pak Haki. Terima kasih Ya, Pak ya Haki. Bu, ya Bu. Nah ini juga Maaf ada. ya Bu, makasih. Terima kasih sekali lagi Pak Haki, terima kasih sekali lagi Ustaz Ridwan untuk pendapatnya. Nah ini juga masuk pendapat juga ya dari salah satu promotor Stephen Brain dari Butin ya yang di minggu lalu membersamai kita dengan tema intuiting. Nah feeling extrovert buka coffee shop bagus juga buat ngobrol. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu inspirasi juga ya. Mudah-mudahan ada modal, ada waktu, bisa dimudahkan untuk
Buka coffee shop, oke. Nah, Amin, makasih Bu. Mira lanjut lagi ya Bapak Ibu. Ini belum ada nih yang mau raise hand. Kalau belum ada, Mira lanjut ke pertanyaan yang ada di room chat Zoom dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada dari Ibu Irma Damayanti, Intuiting Extrovert dari Kendari. Pertanyaannya gimana intuiting kalau komunikasi sama feeling? Baik, silakan Ustaz Ridwan tanggapannya. Gimana kalau intuiting? Tergantung kalau intuiting extrovert itu banyak ngebanyol biasanya. Kalau intuiting introvert itu biasanya nggak banyak bicara jumpa sama orang feeling. Jadi kayak apa dia nge-freeze kalau jumpa sama orang feeling. Dan orang feeling pun biasanya kalau jumpa sama orang intuiting introvert itu rasanya kadang-kadang nggak nyaman. Saya punya anak santri intuiting introvert. Padahal beliau ini banyak membackup di pesantren saya ini. Tapi itu memang sebenarnya kalau saya udah jumpa sama dia tatap muka kayak nggak nyaman karena dia nge-freeze gitu. Orang feeling mungkin karena saya feeling ekstrovert ya. Kalau saya itu kan sukanya orang datang periang, hei, dari mana tadi? Iya, kok lesu kali, agak berkurang ketampanannya hari ini ya, misalnya gitu. Langsung naik mood saya. Ada aja yang mau saya ceritakan. Gitu. Tapi kalau komunikasi antara feeling extrovert dengan apa namanya intuiting extrovert itu biasanya hangat karena orang intuiting extrovert itu apa ya ya mirip-mirip juga sih kayak orang feeling komunikasinya. Cuman kalau dia negatifnya banyak sekali kepura-puraan gitu. Orang feeling ekstrovert pura-pura ngomongnya sama orang intuiting ekstrovert, orang intuiting ekstrovert pura-pura juga ngomong sama orang feeling. Apalagi kalau udah tahu sama tahu. Atau nanti kalau lagi apa namanya lagi adu mekanik biasanya saling sindir-sindir lah itu. Biasanya orang intuiting nggak tahan kena sindir sama orang feeling karena sindiran orang feeling itu menusuk sampai ke dalam jantung macam sembilu. Makanya orang-orang feeling itu belajarlah banyak mendengar. Saya pun takut-takut juga kalau ngomong nih nanti ada pula lah yang sakit hati. Apa ada pula lah nak thinking pula di sini ya kan. Awak ngomong secara global misalnya mungkin perasaan dia akunya nih ditembaknya nih katanya. Kan itu kan besok-besok tak datang lagi dia kalau awak berani itu. Habis itu kalau bercerita awak di grup atau di mana-mana yang ada satu grup sama dia, asal ada awak hilang dia. Asal nggak ada awak berkembang dia. Terpaksa awak dengan kebaikan hati awak menghilang awak supaya dia berkembang. Itu kurang lebih komunikasinya anak intuiting dengan anak feeling. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ridwan untuk tanggapannya. Di sini ada Pak Widi juga kok Ustaz sebagai thinking yang hadir. Oh iya, nggak notice saya. Oke, Saya nah tengok ada 54 orang. banyak nih yang hadir ya. Nah, ini ada thinking-thinking juga yang hadir pada malam hari ini. Silahkan didengerin juga ya. Kalau mau bertanya juga silahkan. Oke, itu untuk pertanyaan Ibu Irma Damayanti. Terima kasih Ibu Irma Damayanti atas pertanyaannya. Oh ini tambahan tanggapan lagi Ustadz dari Ibu Irma. Tadi pura-pura gimana ya maksudnya Ustadz? Pura-puranya gini, nanti anak feeling itu pura-pura nerima masukan anak intuiting extrovert. Padahal dia pun sudah punya apa namanya, sudah punya klik sendiri, pandangan sendiri. Atau sebaliknya, anak intuiting extrovert pura-pura kagum dengan apa yang disampaikan presentasinya anak feeling extrovert. Padahal menurut dia ini ngomongnya baper kali, banyak kali curhatnya, nggak apa namanya, nggak terkonsep, nah, gitu. Nah, itu namanya udah pandai membawa diri lah kalau mereka. Tapi kalau nggak pandai membawa diri, biasanya anak intuiting seringkali menahan ketika jumpa dengan anak feeling. Tapi kalau sama saya biasanya saya yang banyak nahan. Apalagi kalau saya diajak ke tempat Bapak Ibu, misalnya diajak ngopi di tempat Bapak Ibu ada makanan itu ya udah saya tahan aja, saya dengarkan aja. Yang penting ada makanan yang bisa saya makan.
Oke. Tambah lagi, ditambah lagi saya ini punya istri sensing, jadi walaupun saya feeling, saya agak materialistis sedikit, sedikit aja nggak banyak. Pengaruh istri ya Ustadz ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ridwan untuk tambahan tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya dari eh, pertanyaannya Bu Irma tadi. Nah, oke, Mira lanjut lagi ya, Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini kalau bisa Bapak Ibu banyakin ini dong, raise hand-nya ya, pertanyaan secara langsung, bisa open mic dan juga open cam. Untuk membangun suasana kita nih, sekalian bonding juga. Nah, oke, Nggak Mira mampu lanjut. mereka itu, Mbak Mir. Kenapa Ustadz? Nggak mampu mereka mengeluarkan suaranya karena takut gelombangnya saya tangkap. Maunya kita buat ya, kayak Butin kemarin ya, ini khusus yang feeling kayaknya boleh ini nih, kalau ngajukan pertanyaan raise hand ya. Jadi interaksinya secara obrolan semua. Oke, tapi ini Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya, ini dari Ibu Ida Mawada. Nah, pertanyaannya, Ustaz, saya punya anak feeling introvert dan thinking introvert. Alhamdulillah saya jarang sekali melihat anak saya berkelahi karena abangnya lebih suka mengalah daripada ribut. Anak kedua saya thinking ini sangat aktif Ustadz sampai saya geram. Akhirnya saya sering minta abangnya yang eh umur 6 tahun untuk menaklukkan adiknya. Seringkali anak saya feeling introvert ini protes kenapa dia terus yang ngurus adiknya kalau saya nggak sanggup lagi. Apakah yang saya lakukan ini akan mengganggu anak feeling? Karena jujur Ustadz saya melihat kedewasaan dari anak feeling saya, padahal saya sering dengar anak feeling ini baperan. Oke, silakan Ustadz Ridwan selaku seorang feeling tanggapannya. Nah, feeling itu baperan kalau dimanja, Bu. Kalau nak feeling itu nggak dimanja, ya dia cepat dewasa. Anak feeling itu ketika mereka mengalami kesusahan hidup, mereka itu lebih cepat dewasa karena puncak-puncak daripada hidup manusia itu. Kita ini kan ada tiga kecerdasan sebenarnya. Ada namanya kecerdasan otak, pemikiran, atau kita bilang intelektual. Ada namanya kecerdasan fisikal, ada namanya kecerdasan emosional. Orang feeling itu kalau dia disusahkan, kecerdasan emosionalnya terus-terus bekerja. Maka dia lebih cepat dewasa daripada orang lain. Ketika kecerdasan emosional kita sudah bekerja, maka kita sadar kita butuh kecerdasan intelektual. Setelah kita punya kecerdasan intelektual, kita akan sadar kita butuh kecerdasan fisikal. Makanya kalau anak feeling itu sering disusahkan, itu bukan malah nggak baik, baik. Ini pengalaman saya karena saya dari zaman saya kecil, saya ngalami kesusahan. Dengan kesusahan itu saya mandiri. Walaupun saya akan tetap cari orang yang mau mendengarkan keluh kesah saya, yang mau apa namanya nggak ngejek saya ketika saya menangis di depan dia. Itu biasanya anak feeling seperti itu. Oke? Oke, baik terima kasih Ustadz tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Ibu Ida Mawada. Silakan nanti kalau misalnya ada tambahan tanggapan lagi, tapi kita beralih dulu ya karena di sini sudah ada yang raise hand, Bu Vivi, Intuiting Extrovert. Silakan Bu Vivi, apakah ada yang mau ditanyakan, sharing ataupun diskusi? Baik, terima kasih Kak Mira untuk kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz Ridwan. Ya, Perkenalkan saya waalaikumsalam, Bu. Saya orang feeling karena faktor Goldar. Jadi lebih tepatnya saya intuiting extrovert golongan darah O. Pertanyaan saya, kalau saya kan orang feelingnya berdasarkan faktor golongan darah, itu berarti bagaimana ya sekiranya profil atau mm, profil dalam berhadapan dengan tekanan atau konflik. Karena kan sebagai kalau F itu kan karakternya suka ketemu orang. Sedangkan kalau I katanya nggak terlalu suka ketemu orang. Jadi kalau di saya tuh ada rasa pingin ketemu sama orang, tapi juga pingin menarik diri. Saya juga kadang kesepian, tapi juga pingin punya banyak teman gitu. Nah itu seperti apa ya feeling di
IE itu gitu. Terima kasih. Eh, ketidaknyamanannya di mana itu kalau Bu Pipi? Ketidaknyamanannya dalam eh apa ya? Mungkin kayak ritme dalam bertemannya, ini kayak terlalu Hmm. obrolannya terlalu banyak, ditanya-tanyain terus gitu. Tapi kadang-kadang saya kepikiran, "Duh, aku bikin topik apa ya sama lawan bicaranya gitu." Hmm, ya gitu. Terus kalau sekarang mikirnya, eh ya nggak punya banyak teman, tapi pingin punya banyak teman kayak antara dua itu gitu. Mungkin karena saya faktor anak tunggal kali ya, dan betah Iya, sendiri iya. tapi juga kesepian gitu, pingin punya teman gitu. Intuiting ya. Itu Iya. golongan darah nggak begitu berpengaruh karena dia apa ya? Efek sesaat aja gitu. Yang berpengaruh itu ya mesin kecerdasan otaknya itu. Karena intuiting itu kan memang dasarnya ansos, antisosial. Dan kita pun semua punya sisi ansos sih. Orang feeling itu bisa jadi ansos juga. Misalnya feeling itu terlalu banyak kali disakiti, terlalu banyak kali kecewa, terlalu banyak kali dihianati. Itu bisa jadi ansos juga orang feeling itu. Nah, orang intuiting itu dia memang kebanyakannya ansos secara genetiknya. Tapi karena ibu ekstrovert habis itu Mbak ya, Mbak Vivi ekstrovert habis itu golongan darahnya O, itu kepengen juga gitu kumpul-kumpul sama kawan. Makanya orang-orang intuiting itu sebenarnya cocok kali di dunia Steven ini. Gabung ke dalam grup, habis itu jadi promotor, misalnya gitu kan. Habis itu punya grup WhatsApp, punya grup diskusi. Mereka itu senangnya lewat dunia-dunia virtual kalau di zaman sekarang ini anak-anak intuiting. Beda dengan kami anak feeling. Kalau kami sebenarnya kurang suka dengan dunia virtual ini. Sebetulnya kalau ditanya, jijik kali nengok yang apa namanya online-online ini tapi kameranya ditutup. Tapi udahlah, memang udah keadaan zamannya begitu ya kan. Nah, Hmm. sempat batin awak nanti sambar petir pula orang tuh semua kan kacau kita. Viral nanti. Ketawa Bang Titan. Viral nanti. Habis itu nggak dikasih lagi ngisi Brainity. Nggak usah lah. Nanti Ustaz Ridwan kalau ngisi Brainity, semua tutup kamera, batin dia nanti sambar petir pula. Itu kan kacau. Nah, sibukkan diri dengan komunitas-komunitas virtual, tapi yang baik. Misalnya kayak Steven ini kan komunitas virtual itu, yang membahas, ya kalau saya belakangan ini karena saya belajar, apa namanya, belajar psikologi juga, saya atau biologi, apa, psikologi biologis. Dia didapatkan data tentang diri kita ini berdasarkan organ atau perangkat yang Allah letak di dalam otak kita. Dan ini lebih efektif sebenarnya sih daripada riset-riset yang lain. Karena banyak sekali di lapangan kita tengok tuh tingkat kemelesetannya itu sedikit sekali. Tingkat terjadinya itu kebenarannya itu banyak sekali. Tapi nggak boleh pasti ya. Karena semua ilmu itu selain daripada tentang Tuhan itu ada, Tuhan itu kekal, sifat ilmu itu scientific, dia semuanya science. Nah, coba Ibu, apa Mbak Vivi sibukkan dengan dunia-dunia virtual, ketemu dengan teman-teman baru, habis itu dunia virtual yang membangkitkan kreativitas juga. Jangan sekedar teman-teman aja. Kalau anak feeling bisa teman-teman gitu aja, kawan-kawan ngopi, kawan-kawan cerita-cerita nggak genah, cerita-cerita entah apa-apa lah gitu. Kalau saya nggak bisa, kenapa? Karena saya seorang akademisi, habis itu saya seorang ustadz, pengajar di pondok pesantren. Ketika saya dengar kata-kata yang nggak baik, itu lekat di kepala saya. Nanti pas saya ngajar bisa keluar kata-kata itu. Oke, Mbak Vivi, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih Ustadz. Oke, terima kasih Bu Vivi atas pertanyaannya dan juga Ustaz Ridwan yang sudah menanggapi.
Silahkan Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau raise hand? Kalau belum ada, Mira lanjut ke room chat Zoom dulu ya pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan dari Pak David. Pertanyaannya bagaimana cara membantu feeling extrovert agar tidak terjebak dalam rasa bosannya? Oke, silahkan Ustaz Ridwan tanggapannya. Bagaimana feeling extrovert agar tidak terjebak dalam rasa bosannya ya? Orang feeling extrovert itu kuncinya jumpa banyak orang. Jangan pernah diam di tempat, apalagi habis baca berita yang nggak baik. Saya sekarang nih dalam beberapa hari ini banyak nengok di TikTok, banyak berita, baca berita politik. Ih, padahal saya sadar mau ngisi Branity kok jadi nggak enak mood saya. Terakhir tadi saya minta tolong sama istri saya, Dek, yuk ngobrol-ngobrol kita dulu yuk supaya nanti agak enak gitu. Karena apa-apa aja yang kita baca pun yang baik-baik nggak masuk lagi tuh. Jadi supaya baik kita cari apa namanya, pergilah kayak kayak anak intuiting juga, kayak anak insting. Silaturahmi kemana-mana. Kalau nggak orang datangin kita, kita datang. Pergi jumpa sama kawan lama, ngobrol ngerumpi sana, cerita yang enak-enak aja lah pokoknya. Nanti moodnya baik lagi tuh. Asal udah ketawa, udah cekakak, cekiki, baik lagi moodnya. Teringat memori-memori yang baik, gampang apa namanya rezeki pun datang dengan mudah. Begitulah caranya anak feeling extrovert. Tapi kalau udah menyendiri, menyendiri, ya kan, habis itu mikir, mikir pula itu anak feeling. Udahlah tahu, cuman 20%. Pakai pula mikir, overthinking lah. Bukan overthinking dia jadinya, overfeeling. Perasaannya macam dunia ini sudah mau hancur. Indonesia ini bentar lagi orang akan, apa namanya, keluar separatis di mana-mana. Gitu. Riau mau merdeka, Aceh mau merdeka, Sumatera Barat mau merdeka, habis itu yang lain semua mau merdeka. Padahal itu cuman overfeelingnya orang feeling gara-gara terlalu banyak menggunakan thinkingnya dia modal baca yang nggak bisa dia analisa dengan apa namanya dengan data dia analisa. Kalau dia pergi ngobrol sana sini cerita ngalur ngidul cerita nostalgia cekakak cekiki habis itu happy bahagia dia pulang maka hilanglah gundah gulananya. Kalau bisa cekakak cekikinya yang menghasilkan duit gitu. Pergi podcast ke tempat kawannya, pergi tempat Deddy Corbuzier ya kan. Deddy Corbuzier undanglah aku podcast dulu biar kita cerita cekakak cekiki aja cerita-cerita bodoh kita di sana misalnya gitu. Oke, Oke, terima kasih Ustadz untuk tanggapannya dan juga Pak Davin atas pertanyaannya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari siapa lagi nih? Silakan Bapak Ibu ya kalau masih ada yang mau raise hand. Tentunya Mira akan lebih prioritaskan. Nah, ini pertanyaan kita bacakan dulu dari Ibu Lia. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz Kamira, Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana agar feeling tidak overthinking pada sesuatu yang pernah buat trauma. Nah, ini baru aja ya Ustadz Ridwan jelaskan ya sebelumnya, tapi boleh ditambahin tanggapannya lagi Ustadz, silakan. itu ambigu itu sesuatu yang pernah buat trauma itu. Apa itu? Pernah putus cinta gitu. Disakiti kah Ustadz? Ya itu, kan tadi saya bilang orang feeling itu nanti bisa juga jadi ansos kalau dia terlalu sering dihianati. Maka jangan baper. Tinggalkan apa namanya kesendiriannya itu, Pigi. Cari teman-teman dia pernah dihianati. Kalau saya sering lah dihianati dulu, tapi bukan dengan wanita ya, dengan corporate misalnya, dengan kawan-kawan kerja. Karena saya juga nggak pernah pacaran dulunya. Jadi kalau orang feeling itu sering dihianati kawan, misalnya dihianati macam-macam, itu nanti bisa jadi ansos juga. Bahkan nanti dia skeptisan ketika ngelihat manusia. Menurut dia hati orang tuh semuanya busuk aja semuanya. Ah orang ini mau manfaatin aku aja nih. Ah ini hantu nih, macam-macam lagi gitu. Tapi kalau dia jalan lagi, jumpa orang baru lagi, manusia ini banyak di dunia ini nggak sedikit. Berserak manusia nih, sebanyak yang buruk, sebanyak itu juga yang baik. Hmm. Ya, itulah kata mama kami dulu waktu kecil. Nah, jangan terlalu mau diponge-pongekan orang.
Itu orang itu kadang-kadang lunak giginya daripada lidahnya katanya. Kalau kan orang Minang kan, lunak gigi pada lidahnya. Cuma lah lebih lembek lagi giginya daripada lidahnya. Oh, rupanya hati-hati sama orang yang suka ngambung-ngambung kita. Nah, kayak saya ngingat itu, kayaknya nasihat untuk orang piling kali nih. Berarti memang Allah Subhanahu wa taala itu pun karena kita orang apa gitu, kita orang sensing. Nanti Allah tuh kasih nasihat-nasihat hidup bagi kita itu untuk orang sensing. Kalau kita orang feeling, Allah tuh kasih nasihat-nasihat hidup kita itu untuk orang feeling. Ya benar, orang feeling extrovert itu sering kali orang. Mungkin karena mereka terpesona nengoknya. Habis itu karena orang feeling itu kalau ngomong walaupun ngasal, orang gubrak senang, kawannya jadi banyak, muncul hasad. Jadi gimana cara jatuhkannya? Diambung-ambung dan lain sebagainya. Jadi apa tadi pertanyaannya jadi lupa saya. Bagaimana agar feeling tidak overthinking pada sesuatu yang pernah buat trauma, Ustadz? Nah, makanya supaya dia orang feeling itu bisa ngelupakan, orang feeling itu banyak jumpa sama orang, banyak komunikasi sama orang. Nah, nanti banyak masukan. Habis itu kalau dia nanti membandingkan berdasarkan polling perasaan dia. Kalau dia jumpa sama orang jahat itu 10, jumpa sama orang baik 3, kan kacau itu. Tapi kalau jumpa sama orang jahat 10, jumpa sama orang baik 100, kan aman itu feelingnya. Itulah kira-kiranya. Coba dianalogikan sendiri nanti. Oke? Oke, baik siap Ustadz. Terima kasih atas tanggapannya Ustadz. Mudah-mudahan dapat menjawab ya dari pertanyaan Bu Lia. Silahkan nanti selanjutnya kalau masih ada tanggapan ya Bu Lia. Terima kasih Bu Lia atas pertanyaannya. Mira lanjut lagi ya kalau begitu ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah ini pertanyaan dari Ibu Leli Arya. Nah pertanyaannya gimana ya Ustadz? Saya ibu intuiting extrovert merasa lebih berat menghadapi anak feeling dibanding sama anak thinking. Ada feeling apa, Bu? Silahkan Bu Leli boleh ditambahin tanggapannya feelingnya introvert atau extrovert nih. Dan usianya berapa kalau boleh tahu ya di Dua-duanya Mbak Mira, dua-duanya apa nih Bu Leli? feeling introvert, usia 21, laki-laki dua-duanya. Yang satunya feeling extrovert itu 13 tahun. Sulit ngadapinya dalam hal apa? Biasanya kalau feeling introvert tuh diam-diam nggak menentu. Pala aja nengoknya. Kalau feeling extrovert pecicilan. Iya, mungkin ini Ustadz, apa ya, kalau anak thinking itu kan mungkin karena patuh ya, Hmm. mungkin di perasaan aja Ustadz. Jadi karena menghadapi perasaannya yang naik turun gitu. Iya, Sementara masalahnya bukan intuitif dia. kan nggak, malah Masalahnya bukan di anaknya sebenarnya kadang-kadang. Mau menantam aja Ustaz Ridwan ya kata yang lain itu dalam hatinya gitu. Nggak ragu-ragu. Itulah orang feeling nggak ragu-ragu. Atau kayak kata kalau saya punya apa tuh punya ibarah dalam kitab itu anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Kamu ini kita ini ya nggak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan wujud pada diri kita. Lalu kayak mana caranya kita mau mewujudkan sesuatu yang kita inginkan pada yang bukan diri kita. Sebetulnya kan Stephen ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini menjadi solusi. Oh, itu anak thinking ya memang kayak gitu. Walaupun kadang jengkel kita nengoknya. Prestasi dia aja yang ditunjukkan ya misalnya itu. Oh, itu anak sensing. Pergerakan dia aja. Nggak ada banyak cerita. Laki-laki tidak berbicara katanya. Laki-laki itu bekerja katanya. Kan kayak gitu. Anak feeling gondok kali dengarnya itu. Nggak semua pekerjaan itu dikerjakan. Ada juga pekerjaan itu berbicara saja selesai. Negara kita ini dikuasai sama orang, dipimpin sama orang yang kerjanya bicara-bicara aja. Kemerdekaan kita ini direbut sama delegator-delegator. Ada namanya Tan Syahrir, ada namanya Tan Malaka, ada namanya Haji Agus Salim, ada namanya
Soekarno, ada namanya Bung Hatta. Cakap-cakap aja nih orang tuh. Kan begitu. Ada memang kerja tuh cakap-cakap aja tapi selesai masalah. Kayak gitu. Nah, nanti kalau ibu punya anak-anak itu, biasanya anak feeling itu pecicilan. Kalau anak anak feeling introvert itu diam-diam nggak jelas. Ya udahlah bu, terima saja lah fitrahnya. Yang perlu ibu pikirkan sekarang, gimana caranya mereka ini tumbuh kembang menjadi feeling extrovert yang tangguh, unggul, feeling introvert yang tangguh, unggul. Karena kalau orang yang punya anak, saya kan nggak punya anak nih. Setahu saya lah, karena saya nggak punya anak tapi ngurus anak orang gitu. Cita-cita saya itu terhadap anak-anak itu bagaimana mereka ini jadi generasi yang lebih baik lagi daripada saya. Nah kita kan seharusnya sebagai orang tua kita udah nggak mikirkan diri kita lagi. Ah, nggak peduli saya mau feeling mau apa nggak apa-apa. Saya nggak akan sakit hati lagi saya dengan anak thinking saya yang sombongnya minta ampun. Saya nggak akan kecewa lagi dengan anak insting yang nggak yang sepele dan saya, atau saya nggak akan kecewa dengan anak sensing yang ah, terlalu remeh dengan saya karena saya ini kerjanya nggak bisa seperti dia begitu. Karena menurut saya mereka ini harus lebih maju daripada saya. Jadi saya lupakan feeling saya. Nah, begitu juga kita thinking. Kita lupakan thinking kita, Bu. Tujuan kita tahu kita thinking supaya kita tahu kita potensi yang menjebak kita apa. Kemudian potensi baik yang bisa kita tularkan apa. Oh, dia feeling introvert ya begini, feeling extrovert ya begini. Nah, kalau ibu mau belajar lagi sebetulnya sungguh-sungguh, orang feeling itu enak aja sebenarnya. Asal mau aja kita peluk, kita sentuh, mau kita senggak-senggak pun nanti nggak apa-apa nih itu. Yang penting habis disenggak, dimarahi, tapi jangan dipukul ya. Habis itu nangis dia, kita peluk, cerita dari hati ke hati. Besok dia bergerak dengan sendirinya. Itulah model orang feeling itu sebenarnya. Walaupun payah memang. Saya aja jujur kalau jumpa sama anak feeling introvert itu kayak jumpa zombie saya. Diam-diam tak menentu aja kan kayak gitu kan. Kadang-kadang pala saya tarikkan berdua kami. Saya ajak cerita dari hati ke hati. Baru nanti keluar apa nih. Karena mereka sangat tertutup. Kalau yang feeling introvert kita sindir-sindir, nyengir-nyengir dia udah bahagia kita nengoknya, udah tahu kita kemana gelombang hati dia. Itu kurang lebihnya, Bu. Dan kita belajarlah lagi terus. Mana mungkin persoalan ibu yang panjang itu bisa selesai dengan jawaban saya satu hari ini. Besok-besok hadir lagi berani tidak hadir lagi. Insya Allah nanti akan terselesaikan. Oke Bu, Oke, ya makasih Ustadz. Oke, terima sama-sama. kasih Bu Leli Arya atas pertanyaannya dan juga Ustaz Ridwan yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah ini pertanyaan dari Ibu Emma. Nah, pertanyaannya bagaimana cara buat anak feeling extrovert ini agar termotivasi untuk membaca dan menulis? Karena dia agak jenuh dengan membaca dan menulis, Pak Ustadz. Tolong pencerahannya, Pak. Ini anak saya yang feeling extrovert. Oke, silakan Ustadz Ridwan tanggapannya. Ah, bagaimana orang feeling itu kan suka membuktikan. Feeling extrovert kan. Itu sebenarnya kan haus pujian kalau dia masih anak-anak. Maka dia ya kayak kayak anak sensing juga itu kayak kayak dibikin sparring. Kalau saya dulu sparring saya ya mama saya dulu. Jadi saya sebelum masuk SD itu udah pandai baca tulis. Dinding di rumah kami itu mama saya yang nulis dulu. Bisa bisa kamu buat kayak gini gitu ya. Coba baca ini. Nggak tahu. Makanya diajari. Nanti dibikin pakai di lantai pakai kapur. Ya memang karena anak feeling ini agak repotnya gitu. Mesti ada pendampingan terus menerus. Kalau kita ngarapin orang ya nggak bisa. Mesti kita memang sama anak feeling itu. Karena mereka itu suka belajar dari orang yang punya kedekatan emosional dengan mereka. Sekali aja dia punya jarak emosional dengan seseorang itu, maka nggak masuk lagi apa yang diajarkan. Kadang-kadang guru, tahulah guru di Indonesia Raya Merdeka ini, beban kata Menteri Keuangan kita, beban negara kan kayak gitu. Walaupun gajinya 500.000 rapel sekali 3 bulan. Nah, mereka ini udah terbebani dengan susahnya itu.
Maka anak feeling itu banyak pandainya itu bagusnya banyak pandai di rumah. Kalau sekolah itu cuman sekedar apa namanya ya kita bilang untuk mendapatkan sertifikasi lah, ijazah, formalitas dan lain sebagainya. Ibunya yang paling apa namanya, nah ini di kawan-kawan nih dia diajak main-main, main-main cara ngajarkannya anak feeling itu, bercanda-canda, habis itu ditantang-tantang ya. Kok bisa kayak gini? Ah, jelek kali tulisanmu, ceker ayam. Nanti dia pun pengen buktikan bahwasanya aku nih bisa loh. Aku nih bisa loh. Oh, feeling dia tergugah. Nah, akhirnya nanti bisa-bisa feeling itu pun belajar sendiri. Bisa tuh apa dicari, dia baca, dia tengok oh A kayak gini, B kayak gini. Sambil kasih makan kata si apa kata Bang Titan. Betul. Sambil kasih makan dia. Maka nanti anaknya bisa, tapi jangan mau instan lah, pelan-pelan. Pelan-pelan, Bu. Bawa dia main, bawa dia ibu yang nyontohkan. Tulis di lantai rumah ibu tuh. Jangan takut rumah kotor kalau kita punya anak otak kanan. Apalagi piling. Oke, Bu. Oke, baik, terima kasih Ustadz tanggapannya dan juga Bu Emma yang sudah bertanya. Nanti silakan kalau misalnya masih ada tambahan tanggapan lagi ya Bu Emma, tapi Mira. Oke, saya orang saya orang tua MK Insting. Nah, terkadang saya suka nggak sabar, Pak Ustadz. Apa ada dampak kalau saya sedikit cerewet, Pak Ustadz? Iya, kebetulan di sekolah yang malas kerja tulis di papan tulis. Ini Yang malas tambahan kerja. tanggapan dari Bu Emma, Ustadz. Ini, maksudnya saya ortu MK Insting, nah terkadang saya suka nggak sabar Pak Ustadz. Ada, oh dampak ya sama anak feeling. Anak feeling itu dimarahi ya nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Anak feeling itu dimarahi atau dicereweti itu nggak ada masalah. Cuma nanti kalau dia ngelawan sabar nggak? Itu aja. Mau kita cerewet macam mana pun, keluar nanti kata-kata dari mulutnya. Lebih bijak lagi daripada mulut kita. Tertusuk ke jantung kita. Nah, sabar nggak main tangan itu aja itu. Nggak Oke, apa-apa. Oke, terima kasih Ustadz tambahan tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya. Sudah dari pertanyaan Bu Emma. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Emma atas pertanyaannya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Benar Pak Ustadz langsung menjawab Pak. Oke, oke Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Sebentar Mira scroll lagi ke atas. Mana nih pertanyaannya yang belum terjawab? Oke, nah ini pertanyaan dari Ibu Susi Rahayu. Pertanyaannya, kenapa MK Thinking selalu bisa ditaklukkan oleh MK Feeling, padahal MK Thinking kurang peka? Nah, tadi selama sesi penjelasan Ustaz Ridwan, nah ini ada dibahas ya sedikit tentang kenapa Feeling bisa menaklukkan Thinking. Silahkan Ustaz Ridwan mungkin boleh dijelaskan kembali. Kenapa feeling bisa naklukkan thinking ya? Thinking itu kan suka dengan data. Kita nih kan kalau belajar ada namanya teori. Teori itulah data. Ada namanya praktek, itulah lapangan. Ada namanya conclusion atau kesimpulan daripada percampuran data dan praktek di lapangan tadi. Nah, orang feeling belum terjadi kadang-kadang dia udah dapat konklusinya itu. Maka kadang-kadang orang feeling itu, ah udahlah nggak usah dikerjain lah itu. Ngabis-ngabisin waktu aja itu katanya, misalnya begitu. Ah ini puncaknya begininya nih, kan kayak gitu. Itu orang feeling itu. Cuma orang thinking nanti ngeyel dengan data dia itu. Hmm. Orang feeling ini kan suka, orang thinking ini kan suka, ah ini datanya, ini buktinya, ini apanya, kan kayak gitu. Tapi nanti ketika diceritakan atau dianalogikan hal yang berkaitan dengan hati, di situ runtuh nanti. Yang seperti yang saya bilang tadi, simpelnya saya menganalogikan, saya
tentang satu orang apa namanya pelacur. Pelacur itu logikanya, thinking dia itu masih bisa bekerja kalau ditanya. Misalnya kita tanya, 9 kali 9 berapa? Maka dia bisa bilang nanti 81. Artinya logika dia bekerja. Nah, makanya kan orang-orang yang terlalu mengagungkan logika itu seringkali dipatahkan anak feeling. Dan mereka tuh nggak akan tahan dengar orang feeling itu ngomong. Percayalah, nanti kalau ada orang thinking sini, nggak lama itu. Langsung leave dari sini itu lama-lama tuh. Kalau misalnya dengar, ninggalkan Zoom itu. Kenapa? Karena menurut dia satu nggak bisa dideteksi, nggak bisa dianalisa apa yang dibilang orang feeling itu. Tapi nggak bisa dibantah. Dia analisa nggak bisa, dibantah nggak bisa. Kalaupun dia mau bantah, dia kumpulkan data yang sangat kompleks. Itu pun nanti orang feeling itu masih bisa ngeles. Ya kayak tadi, akhirnya berarti masih bisa jalan logikanya seorang pelacur. Tapi ketika kita bilang, wahai wanita yang cantik jelita, apa sih rasanya ketika kamu melihat wajah yang berganti-gantian bersama kamu di atas ranjang? Gimana sih perasaan kamu? Maka dia akan bilang, pertanyaan kamu itu pertanyaan bodoh. Nggak perlu ditanyakan itu. Buang waktu aja katanya. Nah, tadi kita tanya 9 kali 9, dia tahu 81. Logika dia jalan. Nah, disitulah nanti kalahnya orang thinking dengan orang feeling. Orang feeling itu kadang-kadang memang sengaja dia membantah perkara-perkara yang logika itu. Kenapa? Karena puncak daripada pemikiran itu, apa? Orang berpikir sekeras apapun, dia mau menyenangkan hatinya. Orang bekerja sekeras apapun dengan fisiknya, dia mau menyenangkan hatinya. Nah, orang feeling nggak mau capek. Ngapain gunakan pemikiran? Ngapain gunakan fisik? Katanya orang kita kayak gini aja udah bahagia. Udahlah, repot itu jauh kali gitu. Nah, nggak masuk ke dalam logikanya orang sensing, nggak masuk ke dalam logikanya orang feeling. Makanya seringkali kesannya orang feeling itu dibilang malas. Atau dia pakai konsep, ya saya tawakal aja sama Allah Ta'ala. Tapi yang nggak gitu juga lah kalau kita seorang yang apa namanya mau kreatif akademisi. Tapi gunanya itu apa? Gunanya itu orang feeling itu nggak gampang kali jatuh jadi gila tuh. Kalau orang thinking tuh nanti kalau dia gagal analisisnya itu bisa gila, nggak sukses dia atau dia bisa minder. Kalau orang feeling nggak ada ya udah santai aja hidup ini nggak usah jadi beban. Makanya anak feeling itu kalau dia di sekolah nggak ranking ya nggak apa-apa, nggak mati kok nggak ranking katanya. Nah kan kayak gitu, nggak benci kok sama bapak aku. Udah benci orang satu dunia nih ya, biar aja orang satu dunia nih benci asal jangan Tuhan benci sama aku katanya. Nah, ada aja tuh. Oke. Oke, terima kasih Ustaz Ridwan untuk tanggapannya dan terima kasih juga Bu Susi untuk pertanyaannya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Bu Unik nih. Nah, pertanyaannya bagaimana feeling agar bisa memaafkan orang? Manusia kan nggak mungkin nggak bikin salah. Oke, silakan Ustaz Ridwan tanggapannya. Bagaimana feeling agar bisa memaafkan orang? Ya, pertama feeling itu masih punya logika. Kesalahan yang mereka lakukan, adakah kesalahan itu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan? Kalau seandainya kesalahan itu adalah kesalahan yang bisa dimaafkan, orang feeling itu harus memaafkan. Macam mana caranya supaya orang feeling bisa memaafkan? Simple, orang feeling jangan pernah lari dari orang yang menyakitinya. Karena ketika orang feeling sudah lari daripada orang menyakitinya, walaupun kesalahan itu kecil, anak feeling itu tetap benci sebelum dia komunikasi balik sama orang itu. Atau kalau kita tengok anak feeling itu, dia itu payah kali, dikit-dikit tersinggung. Ya udah gampang aja, aja dia makan, ajak dia ngopi, pegang-pegang pundaknya, halus pundaknya. Nanti baik lagi. Kalau saya untuk nyiasatinya itu, orang-orang yang pernah nyakiti saya, mengkhianati saya, sekalipun nanti dibilang, udah tau lah bang kayak gitu. Atau kata orang tua saya, udah tau lah orangnya kayak gitu, noko-nokoin. Masih juga kawan sama dia.
Saya kawan sama dia itu supaya saya jangan benci sama dia. Tapi saya nggak bisa lagi punya hubungan yang spesial seperti sebelumnya. Misalnya saya punya hubungan bisnis. Kemarin saya ada punya apa tuh namanya usaha parfum gitu. Adalah dalam bisnis itu dia langgar etikanya itu. Sampai saya rugi beberapa juta. Tapi saya tetap makan, minum, jalan sama dia. Kalau saya nggak jumpa lagi sama dia, maka dengar namanya aja jijik saya. Tapi karena saya udah makan, minum, jalan lagi sama dia berkali-kali, ya udah muncul nanti di dalam hati saya itu semua manusia itu punya kekurangan. Dah gitu anak feeling akhirnya. Akhirnya bahagia. Oke, Bu Unik. Bu Unik ini nanyanya pakai chat lagi. Iya, Kayak nggak silakan kawan Bu aja. Nik. Kalau mau ada tambahan tanggapan, tapi open mic dong Bu Nik. Biar makin rame nih kita. Oke, terima kasih Ustaz Ridwan untuk tanggapannya dan terima kasih juga Bu Unik atas pertanyaannya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Siri Handayani. Nah, pertanyaannya, Ustadz, anak saya feeling introvert. Kenapa dia suka mengoyak-ngoyak kertas? Gimana buat mengarahkannya agar tidak mengoyak-ngoyak kertas? Silahkan Ustadz tanggapannya. Iya, iya. Kenapa ya suka ngoyak-ngoyak kertas? Semana ngarahkannya bukan diarahkan, diselesaikan masalahnya. Biasanya kan kalau anak feeling introvert, terganggu perasaannya, itu mereka suka melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Orang feeling tuh suka makan manis-manis misalnya gitu. Nanti dia makan manisnya, kalau di sini ada tuh saya anak feeling introvert tuh. Ini berdasarkan pengalamannya. Ajak dia deep talk, ngomong-ngomong berdua-dua gitu. Habis itu dengarkan dulu dia, pancing dia gimana caranya. Atau kalau kita misalnya punya anak, apa namanya ya, anak sensing, atau punya anak insting, suruh itu dekatin. Biasanya mereka lebih terbuka sama yang itu. Nanti itu yang dekatin, kita punya keluarga yang insting atau yang sensing, mereka tuh akan lebih terbuka sama mereka. Karena anak feeling introvert tuh tertutup. Biasanya kalau dia begitu ada masalah. Masalah di mana? Jauh di lubuk hati dia yang paling dalam. Karena potensi jebakan pada diri dia itu suka menahan-nahan, ngalah, 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 tapi disimpannya. Habis itu dirusaknya dirinya. Ayo tes bun kata Bu. Oke, oke Bu. Oke, terima kasih Ustadz Ridwan atas tanggapannya. Nah, terima kasih juga ya Bu siapa tadi ini Bu Sarah ya. Oh, Bu Siri Hidayani. Bu Siri Hidayani, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, nah ini dari Bunda Sarah. Saya belum tes Kevin, tapi sepertinya saya feeling. Nah, jangan keliru dulu nih ya. Nah, karena setiap dari kita itu punya potensi feeling. Setiap dari kita itu punya sisi feeling. Nah, jadi untuk lebih memastikan lebih jelasnya, silakan tes Steven. Nah, untuk Bunda Sarah mungkin boleh cek melalui link website Steven Brain berikut yang sudah Mira bagikan ya. Silakan cek lokasi terdekat promotor Steven Brand yang terdekat dari lokasi Bunda Sarah pada saat ini. Dan jangan salah ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mau tes Steven bersama dengan promotor Steven Brand, silakan langsung dicek melalui link website berikut ya. Hati-hati juga ya mungkin Bapak Ibu yang ingin tes Steven, tapi banyak juga yang penipuan dan mengatasnamakan Steven. Oke, nah untuk lebih validnya lagi bisa melalui link website berikut untuk mengecek promotor Steven Brand yang terdekat dari lokasi Bapak Ibu semuanya. Oke, karena waktu kita sudah di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, pas sekali ya. Tadi terakhir pertanyaan dari Bu Siri Hindayani. Nah, silakan Ustaz Ridwan, apakah ada closing statement untuk feeling pada malam hari ini? Selesai dulu ya.
Untuk feeling ya, ya setiap kita ini punya feeling. Cuman presentasi feeling kita itu berbeda-beda. Kebetulan saya anak feeling, golongan darah saya O juga. Jadi feeling saya dalam untuk segala apa namanya untuk beberapa hal. Tapi kadang-kadang itu juga jadi potensi jebakan pada diri kita. Artinya jadilah apa ya, satu orang yang membersihkan bagian daripada kolbunya agar feeling kita ini menjadi feeling yang terbaik. Ya, mungkin itu closing statement dari saya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ridwan Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brand yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan materi tentang feeling Ustadz yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini juga disampaikan dengan sangat baik dan sangat jelas. Dan juga Alhamdulillah Berani Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Beranity Talk yang tentunya sudah setia mengikuti event Beranity Talk khususnya pada malam hari ini. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita juga karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event ataupun di acara Stephen Brand lainnya. Dan juga tentunya Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brand yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Berani Talk malam hari ini. Dan kesempurnaan hanya milik Allah, Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Ustaz Ridwan memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di sini Berani Talk kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan waktu, nikmat dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul di Berani Talk selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Ustaz Ridwan.